Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan 3 materi kedua itu mengenai konsep robot vision. Nah, kalau kita lihat konsep robot vision, jadi seperti yang kita sudah bahas di pertemuan awal kemarin, bahwasanya robot vision itu mengandalkan citra sebagai bagian dari input. Nah, untuk konsep robot vision itu sendiri, kalau kita lihat lagi, robot vision itu merupakan teknologi penerapan komputer vision dan robot. Nah, di mana pertemuan sebelumnya kita juga sudah bahas bahwasanya robot vision itu irisan 3 bidang ilmu. Ada computer vision, machine vision, sama pemrosesan citra. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya juga bahwasanya dari ketiga komponen tersebut itu menciptakan robot vision. Ya, jadi dia merupakan teknologi penerapan dari computer vision dan robot. Robot membutuhkan informasi vision untuk memutuskan sebuah aksi. Nah, dari alat input tadi dalam berupa citra, dari informasi citra tersebut, robot akan memutuskan aksi seperti apa yang akan dilakukan. Nah, sebagai contoh di sini adalah penggunaan robot dengan vision. Jadi, robot mampu mengenali objek yang terdeteksi, misalkan dalam bentuk wajah manusia atau bukan. Jadi, nanti dia bakalan bisa ngecek ini wajah manusia, ini wajah hewan gitu ya. Seperti yang informasi yang ditangkap oleh pencitraannya. Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi, sistem vision yang canggih membuat robot dapat membedakan wajah A dengan wajah B secara akurat. Nah, itu kalau seandainya sistemnya kita buat lebih mumpuni ke depannya. Ya, sehingga nanti tidak hanya si membedakan antara wajah satu dengan wajah yang lain, si robot ini juga bakalan harus bisa mampu untuk mencek kondisi wajah ketika menggunakan atribut dan lain sebagainya. Misalkan ada orang yang menggunakan topi, yang memakai masker, dan si robot harus tahu orang itu sesungguhnya siapa. Ya, jadi tidak hanya lagi sekedar untuk menginformasikan hanya pencitraan biasa. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada sebagai bentuk dari salah satu contoh robot vision. Ya, kemarin juga di tugasnya juga sudah dicari beberapa bentuk model robot vision. Nah, salah satunya itu adalah sebagai human robot interaction. Ya, jadi perkembangan pesat teknologi robot menuntut hadirnya robot cerdas yang mampu melengkapi dan membantu pekerjaan manusia. Nah, harapan vision tersebut adalah robot mampu berinteraksi dengan manusia dan dapat menggantikan beberapa fungsi penting dalam hidup manusia itu sendiri. Nah, salah satunya sebagai surrogate ataupun dari robot pengganti. Nah, sebagai contoh misalkan ada robot pengganti manusia yang mampu berbelanja ke pasar. Nah, dengan adanya robot seperti itu, maka banyak hal yang bisa ditanggulangi. Salah satunya misalkan untuk mengurangi risiko kecelakaan di jalan. Nah, kalau sebagaimana manusia, biasanya ketika proses perjalanan keluar itu sering mengabaikan beberapa hal. Ya, misalkan rambu lalu lintas, kebut-kebutan dan lain sebagainya. Sehingga membuat risiko kecelakaan itu ada. Nah, kalau seandainya menggunakan robot dengan berbagai instruksi yang sudah ditanamkan kepadanya, itu secara otomatis dia bakalan mampu menghindari proses tabrakan tersebut. Sehingga risiko kecelakaan di jalan itu bisa dikurangi. Itu salah satu contoh mengenai robot pengganti dari proses berbelanja, hanya sekedar berbelanja ke pasar. Nah, ini ada salah satu contoh robot, ada namanya Darwin OP2 robot. Jadi ini pengembangan robot Nao ataupun Darwin OP.
Ya, jadi ini ada beberapa fiturnya. Jadi ini sebuah robot yang berbentuk manusia, humanoid robot yang didesain untuk penelitian pembelajaran baik di tingkat sekolah menengah atas gitu ya atau SMA maupun dalam perguruan tinggi. Ya, jadi ini bisa digunakan sebagai ajang penelitian ataupun sebagai pembelajaran penggunaan dari robot vision. Ya, jadi di sini juga sudah disampaikan ada beberapa fitur gitu ya. Nah, harga robot ini itu kisaran 9.600 US dollar. Nah, kalau kita kalikan dengan harga rupiah 14.000 itu kisaran 134.400.000 rupiah. Nah, harga robot yang digunakan untuk penelitian ini itu sama saja seharga satu buah mobil gitu ya, ataupun satu buah rumah tipe 36. Ya, jadi lumayan mahal harganya. Tapi bagaimanapun kemampuan dari robot ini itu bisa dijadikan sebagai proses penelitian di perguruan tinggi. Nah, ini fitur lengkapnya. Ya, jadi mau informasi lengkapnya itu ada di website robotlab.com. Yaitu dicari saja store-nya Darwin OP2 Robot. Jadi kalau kita lihat sekilas di sini dia memiliki kecepatan jalannya itu 24 cm per detik. Ya, kalau kita lihat lagi ke bawahnya itu juga sudah built-in di dalamnya sebuah komputer dengan prosesornya itu Intel Atom. Ya, Intel Atom N2600 1,6 GHz dual core dengan RAM 4 GB DDR3 32 GB M-SATA. Nah, selain dia juga sudah dilengkapi dengan komputer, dia juga ada manajemen controller dalam bentuk microcontroller ARM Cortex. Ya, kemudian sampai ke bawah itu masih banyak lagi fasilitas ataupun fitur dari eh, si OP2 ini. Ya, jadi kenapa sampai harganya memang lumayan mahal gitu, walaupun hanya sekedar robot ini digunakan untuk proses pembelajaran dan penelitian. Nah, ini salah satu bentuk contoh yang bisa kita pakai dalam proses pembelajaran. Kalau seandainya mau belajar lebih lanjut dari robot vision, silakan gunakan robot ini. Oke, next kita lanjut. Kita masuk ke namanya ada stereo vision. Jadi geometri stereo vision didasarkan pada perangkat visual manusia menggunakan dua mata untuk memperoleh informasi kedalaman suatu objek. Nah, kenapa rata-rata robot vision itu berbentuk manusia ataupun humanoid robot? Karena di matanya itu dipasang dua buah kamera. Nah, itu maksudnya sebagai dari geometri stereo vision. Stereo vision membutuhkan waktu komputasi ganda karena ada dua kamera tadi yang mau dibandingkan. Perangkat visual monoklar karena dua gambar harus dianalisa. Ya, jadi sangat berbeda jika hanya menggunakan satu gambar saja ataupun satu kamera saja. Untuk memperoleh informasi stereo dibutuhkan dua kamera seperti yang disampaikan tadi karena dia sudah seperti mata gitu. Jadi ditanamkan dua kamera. Nah, kalau kita lihat geometri dan stereo visionnya itu seperti ini. Ada garis pandang Y1 untuk kamera 1 dan Y pandang 2 untuk kamera 2. Nah, proses penglihatan ini ataupun proses penangkapan gambar ini itu berpotongan pada titik X. Ini sama persis seperti manusia memandang. Ya, kalau kita tutup salah satu mata, itu posisi bendanya bakalan proyeksinya akan sedikit berbeda. Ya, ketika kita tutup mata kanan, kemudian ganti mata kiri, lihat satu buah objek benda, itu sudut pandangnya pasti berbeda. Nah, ketika dua-duanya dibuka, itu membentuk sudut pandang baru antara mata kanan dan mata kiri gitu, sehingga titik pertemuannya itu disebut pada titik perpotongan X. Ya, proyeksi 01
dan 02 dihasilkan dari titik objek X. Jadi seluruh posisi X yang mungkin terletak pada garis Y1X untuk gambar kiri dan Y2X untuk gambar kanan. Dan ini direfleksikan pada bidang gambar kamera. Nah, ini persis seperti mata manusia. Ya, sehingga posisi gambar yang ditangkap dari kedua kamera tersebut ada pada posisi perpotongan di titik X. Walaupun hasil gambarnya salah satunya itu nanti sudut pandangnya bakalan berbeda. Nah, secara simpelnya seperti itu. Nah, salah satu robot yang dimanfaatkan untuk vision itu ada yang bernama service robot. Ya, robot layanan ataupun robot pelayan ini sudah sangat banyak sekali beredar di pasaran dan banyak dipakai di restoran-restoran ataupun di pelayanan toko. Jadi teknologi robot vision berkembang dengan pesat. Robot telah menjadi alat bantu utama pada industri manufaktur, hiburan, dan riset. Kemajuan robot diharapkan dapat diterapkan sesuai kebutuhan manusia. Nah, salah satu contohnya untuk dalam servis robot ataupun robot pelayan. Jadi sehingga nanti robot ini mampu mendeteksi, dia bisa mengenali, mengidentifikasi wajah calon pembeli, dan juga bisa berinteraksi. Nah, itu harapan dari kemajuan robot yang berbasis servis robot dalam bentuk robot vision. Nah, jadi dalam proses servis robot ataupun robot layanan itu ada permasalahan yang harus dipecahkan. Pertama itu mungkin melalui kemampuan pengenalan wajah, juga proses navigasi, dan penghindar halangan ataupun kita sebut dengan obstacle avoidance. Nah, untuk obstacle avoidance tersebut, robot harus mampu mengidentifikasi halangan yang ada di sekitarnya. Jadi penghindar halangan dapat menggunakan metode potential field method atau vector field histogram. Nah, dua-dua metode ini itu bisa menggunakan ataupun hanya bisa menggunakan sensor ultrasonik. Ya, ini metode yang umum digunakan. Nah, sayangnya metode ini memiliki keterbatasan seperti tidak mampu melewati koridor yang sempit karena dia mendeteksi ada objek. Dah, robotnya bisa berputar kiri, kanan, ataupun balik ke belakang. Biasanya kalau untuk ultrasonik seperti itu. Ya, sehingga dia tidak bisa melewati, walaupun sebenarnya bisa dilewati oleh si robot. Tapi karena dia sudah mendeteksi di sana ada benda lewat ultrasonik, dan dia tidak bakalan mampu bisa lewat di proses jalanan sempit. Dan juga untuk osilasi yang ditimbulkan. Nah, diharapkan itu dengan menggunakan metodenya deteksi halang berbasis vision. Jadi di sini adalah kemampuan halangan berbasiskan vision merupakan isu yang penting pada robot pelayan. Ya, alasannya lingkungan di sekitar robot yang bersifat dinamis. Nah, kalau untuk yang prosesnya statis, itu menggunakan ultrasonik cukup. Ya, walaupun seperti tadi ada beberapa kekurangan, salah satunya tidak bisa melewati jalur yang sempit. Nah, yang jadi masalah kalau seandainya ada yang bermodelkan sebagai moving obstacle ataupun objek yang bergerak. Nah, jadi di sanalah dibutuhkan model ataupun metode deteksi halangan yang berbasis vision. Jadi lingkungan di sekitar robot yang bersifat dinamis tadi, salah satu contohnya misalkan adanya halangan yang muncul tanpa diduga ataupun secara tiba-tiba. Ya, karena kalau untuk robot pelayan misalkan ada berapa pelanggan yang hilir mudik, sehingga nanti akan menyulitkan bagi si robot pelayan untuk proses bergerak. Nah, salah satu pemecahan masalah itu dengan menggunakan model ataupun metode pemrosesan edge detection. Jadi untuk proses yang objek bergerak ataupun moving obstacle. Sehingga dia mampu mengatur nanti akan dilihat kecepatannya seperti apa. Kemudian si robot akan memperkirakan waktu kalau seandainya dia berjalan tertubruk atau tidak. Nah, sebagai gambar contoh di sini ada robot. Robot ini mau berjalan ke sini. Nah, kemudian dia bakalan mendeteksi ada moving obstacle yang akan menghambat ataupun melintas di jalur depannya. Nah, dengan menggunakan modelnya edge detection ini,
si robot harusnya mampu menghindari tanpa perlu berhenti. Ya, sehingga proses tabrakan dengan objek yang bergerak tadi bisa dihindari. Dan prosesnya tidak hanya sekedar berhenti, tapi dia akan mencari jalur lain pada posisi arah yang ingin dituju. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk yang model deteksi halangan berbasis vision. Nah, kemudian yang kedua itu selain dari yang proses halangan tadi ada lagi namanya telepresence robot. Ya, jadi telepresence ini diharapkan ataupun diterapkan pada robot yang bisa berkomunikasi dengan eh, orang lain. Ya, jadi salah satu penerapan servis robot berbasis vision yang dibutuhkan adalah telepresence robot. Nah, telepresence robot diharapkan dapat digunakan untuk berkomunikasi. Nah, contohnya misalkan untuk robot pelayan, dia bisa berkomunikasi dengan pelanggan ataupun dengan koki. Dan pengawasan jarak jauh. Ya, misalkan sebagai robot pengawas untuk inspeksi rutin. Nah, jadi contohnya seperti ini kira. Apalagi pada masa pandemi COVID ini, telepresence robot ini bakalan sangat dibutuhkan. Ya, karena orang tidak bakalan bersinggung langsung dengan orang lain, tapi dia hanya bersinggungan dengan robot. Jadi robot tersebut tidak hanya sekedar menangkap kamera ataupun menangkap gambar yang ada di depannya, tapi dia juga mampu menampilkan gambar lain yang bisa berkomunikasi langsung dengan manusia lain. Sehingga si robot bisa mampu berinteraksi dengan pelanggan, dengan koki gitu ya, ataupun mau inspeksi, jadi tidak harus orang yang jalan langsung turun ke lapangan, tapi bisa diwakilkan saja oleh si robot. Nah, jadi untuk pertemuan kedua kita itu adalah untuk konsep robot vision secara sederhana, di mana contohnya yang sekarang itu adalah dalam bentuk servis robot ataupun robot layanan. Jadi konsep vision itu tidak hanya sekedar di robot layanan. Banyak sekali robot-robot yang lain seperti yang tugas yang sudah pernah dikirimkan. Itu banyak sekali konsep vision yang bisa ditanamkan pada robot. Oke, jadi pertemuan konsep robot vision itu kita akhiri sampai di sini. Insya Allah kita ketemu di materi berikutnya. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.